guys, kembali lagi di Stiker. Pada hari ini gue cuma sendiri aja nih, tapi gak apa-apa. Hari ini gue akan menceritakan kisah yang menarik, yaitu seorang tentara yang sudah sekarat tapi bisa memiliki ide untuk membuat sebuah minuman yang sekarang mungkin family Stiker sering minum nih di rumah. Nah, brand ini sekarang bernilai sekitar 74 miliar dolar atau 1.000 triliun rupiah. Wah, sekarang sukses banget nih. Tapi brand apakah ini dan siapakah penciptanya? Kita simak terus ya guys. Nama dari tentara ini adalah John Pemberton. Dia lahir pada tahun 1831 di daerah Georgia, Amerika Serikat guys. Nah, ternyata dia tuh dari kecil udah hebat banget. Dari umur 19 tahun, dia tuh udah dapat lisensi untuk praktik pengobatan Thomsonian yang mengandalkan prinsip botani dan herbal. Nah, kalau di Indonesia mungkin kayak pengobatan tradisional yang pakai jamu-jamuan, rempah-rempah, dan biasanya dia memakai pengobatan ini untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh. Tapi pada saat itu, praktek seperti ini kurang dihargai dan banyak juga yang jadi curiga terhadap praktek ini. Soalnya kan contohnya gitu ya, di video Kak Glenn yang tentang sekte Agori di India, mereka mempercayai bahwa kencing dari sapi bisa menyembuhkan virus corona. Tapi kan yang seperti ini tidak terbukti secara saintifik, dan atau mungkin nggak kena corona, kenanya penyakit lain. Contohnya Delta mungkin dari itu ya, jadi tambah parah gitu. Jadi sayangnya tidak dihargai, tapi dia tetap memutuskan untuk membuka bisnis di bidang ini. Dia tetap suka dengan apa yang dia kerjakan. Karena pengobatannya ini kurang laku, akhirnya dia mengambil jalur yang lebih mainstream. Akhirnya dia lulus, mendapatkan gelar sarjana dari Medical College of Georgia, jurusan farmasi guys. Nah, setelah dia lulus, ternyata ada perang sipil. Jadi terpaksa dia harus membuka jas lab putihnya dan memakai seragam tentara guys. John diangkat menjadi Letnan 1. Dan setelah 3 tahun berjalannya pertempuran, John terjebak di daerah yang terkena tembakan langsung dan juga tertebas oleh pedang. Jadi orang-orang, dokter-dokter pada saat itu mengira, oh ini udah pasti nggak bakal tahan hidup, ini udah sekarat. Akhirnya untuk meringankan rasa sakit yang dialami oleh John, mereka memberikan morfin supaya di beberapa jam terakhirnya ia tidak merasa kesakitan. Tapi ternyata prediksi para dokter salah guys. Dia bertahan hidup secara ajaib karena kelihatannya mungkin udah babak belur udah harusnya mati. Tapi ternyata dia survive. Dan akhirnya setelah perang sipil berakhir, dia memutuskan untuk pindah ke Atlanta agar dapat mendapatkan hidup yang lebih baik untuk keluarganya. Nah, di sini dia bekerja sebagai member senior dari suatu perusahaan farmasi, salah satu yang paling impresif di US. Namanya adalah Pemberton Wilson Taylor & Co. yang terletak di Dallas, Texas. Nah, dan John dikenal sebagai dokter paling terkenal di Atlanta saat itu. Jadi dia bisa dibilang orang yang pintar dan juga berprestasi, guys. Namun ternyata di balik itu, kehidupan John tidak seindah kelihatannya. Setelah pengalamannya yang hampir mati itu, dia menjadi tergantungan terhadap morfin. Karena waktu itu diberikan morfin, dikira udah mati, tapi ternyata dia hidupnya survive longer dan yang dikira gitu. Nah, akhirnya dia mencoba nih cari obat-obatan herbal, ada nggak ya yang bisa menyembuhkan ketergantungannya terhadap morfin. Dan pada suatu hari dia menemukan suatu minuman yang bernama Vin Mariani. Nah, minuman itu mengandung daun koka yang dihaluskan dan red wine. Dan kata orang-orang nih, minuman ini bisa menyembuhkan penyakit apapun. Karena mendengar hal ini, dia jadi terinspirasi. Kan dia tadi kan jago farmasi, jago ngeracik obat. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat minuman seperti ini, tapi versi dia sendiri, untuk mengobati ketergantungannya terhadap morfin. Dengan menggunakan daun koka, red wine, dan juga kacang kola, dia menciptakan minuman yang diberi nama Pemberton's French Wine Coca. Jadi dari resep sebelumnya dia cuma nambahin kacang kola aja. Nah, daun koka ini diketahui bertindak sebagai stimulan, penahan lapar, penahan haus,
mencegah rasa capek dan juga kelelahan. Rasa sakit juga bisa hilang kalau minum ini. Nah, satu daun tadi mengandung 0,35% kokain. Nah, daun ini tuh mudah ditemukan di US. Dan beberapa dokter dan apoteker tuh bilang kalau daun ini tuh bisa menjadi obat untuk kecanduan opium dan morfin. Jadi tepat sesuai dengan sasaran dari si John untuk menyembuhkan ketergantungannya terhadap morfin. Nah, sedangkan kacang kola, mereka mengandung kafein yang tinggi sehingga bisa juga membantu pencernaan juga gitu. Dia membuat sirupnya di lab dan mengirimnya ke partner-partner pemborong-pemborong untuk dijual ke publik. Namun meskipun obat ini langsung ngehits dan banyak yang suka, tapi demand-nya tidak mencukupi untuk berlangsungnya bisnis ini, masih kurang banyak yang minat. Jadi akhirnya John harus mengubah arah bisnisnya untuk mempertahankan penemuannya ini. John percaya bahwa French wine coca buatannya ini bukan hanya menyembuhkan kecanduan, tetapi juga depresi, kegelisahan, bahkan penyakit lainnya seperti pusing, sakit kepala. Nah, untuk membantu veteran perang lainnya, akhirnya dia memutuskan untuk mengatur koneksi untuk menjual minuman ini. Namun, pada tahun 1885, ketika minuman ini sudah mulai terjual di Atlanta, pemerintah Atlanta dan beberapa negara bagiannya menyetujui untuk melarangnya alkohol di daerah tersebut. Sedangkan minuman John tadi mengandung alkohol dari wine, sehingga dia harus memutar otak bagaimana caranya untuk mempertahankan obat yang baru saja dia temukan. Akhirnya dia mencoba mengeluarkan wine dari formula itu. Tapi ternyata kalau nggak ada wine, rasa kacang kolanya tuh jadi pahit banget, minumannya nggak enak. Dan akhirnya dia menggantikannya dengan kafein sintetis dan menambahkan gula, asam sitrat, vanila, minyak lemon, dan jeruk juga pala dan ekstrak ketumbar. Jadi sekarang tadinya formulanya cuma pendek kan, cuma 3 bahan itu. Sekarang formulanya jadi wah harus diganti sama banyak ingredients lainnya gitu. Nah, kira-kira udah pada tahu belum nih nama mereknya apa? Nama minuman ini adalah Coca-Cola. Dan ternyata nama ini tuh tadinya kan Pembertons. Nah, nama ini tuh disarankan oleh seorang pemegang pembukuannya John. Namanya tuh Frank Robinson. Dia menyarankan, namanya diganti aja menjadi Coca-Cola. Tapi dulu Coca-Colanya tulisannya Coca-Cola pakai K belakangnya. Namun si John ini ngerasa nggak cocok. Dia ngekeh harus Coca-Cola, harus C-nya yang 2. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk menambahkan minuman yang sudah diganti formulanya ini, namanya adalah Coca-Cola. Setahun kemudian merupakan bencana total, karena ternyata pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Bisa dibilang John ini udah jualan susah-susah, ternyata rugi guys. Nah, tapi meskipun dia ngeliat ini, kok rugi sih, ternyata si Frank ini memiliki sudut pandang yang lain. Dia bilang, ini jelas rugi karena ini kan bisnis baru, but it's worth to try. Jadi ini kayak layak untuk dicoba. Jadi ternyata yang di balik kesuksesannya si John ini, si Frank lah yang mendukung dia agar tetap optimis. Nah, kita juga dalam sehari-hari perlu untuk memiliki pikiran yang positive thinking. Apapun yang kita lakukan, mungkin kadang ada gagalnya, ada berhasilnya, kita harus tetap berpikir positif. Optimismenya menuntun mereka ke ide brilian yang baru. Mereka mulai mempromosikan Coca-Cola melalui banner, plakat tram. Kalau di luar negeri itu tram seperti kereta kecil yang ada di jalanan. Jadi si keretanya ditulis Coca-Cola, jadi merah keretanya. Terus juga di tenda-tenda toko tulisnya Coca-Cola juga warna merah mencolok. Dan ternyata meskipun awalnya John ragu-ragu sama idenya si Frank, tapi akhirnya mereka cobain dan ternyata jadi terkenal banget di Atlanta. John dan Frank membuktikan ketika mereka dihadapi oleh tantangan, mereka tidak menyerah dan mencari solusi untuk mengatasinya. Nah, namun sayangnya ketika penjualan Coca-Cola mulai naik, kesehatan John menurun. Dia didiagnosis menderita kanker perut dan kembali ke kebiasaan buruknya untuk meringankan rasa sakit, yaitu mengonsumsi morfin. Nah, karena khawatir uang untuk keluarganya dan masa depan anaknya nggak bakalan cukup di masa depan, dia akhirnya mengambil keputusan yang sulit, yaitu dia menjual kepemilikannya di Coca-Cola sebanyak 2/3 dan 1/3 lagi untuk anaknya.
meskipun dia akhirnya menjual sahamnya, tapi bukan berarti dia memiliki keraguan akan masa depan Coca-Cola. Justru dia memiliki visi bahwa suatu hari nanti Coca-Cola akan menjadi minuman nasional di Amerika Serikat. Namun sayangnya, penerusnya yaitu Charles Pemberton, dia juga mengidap ketergantungan terhadap morfin. Sehingga awalnya mungkin berjalan dengan baik, tapi karena ketergantungan juga akhirnya tanggung jawabnya kurang untuk bisnis ini. Ya, padahal tadinya bertanggung jawab untuk bagian manufaktur atau pembuatan Coca-Cola. Frank takut tidak ada siapapun yang dapat melanjutkan visi dari John agar Coca-Cola bisa jadi go national. Dan akhirnya Frank pun mencari informasi, mencari investor yang reliable untuk membangun bisnis ini. Akhirnya dia pun bertemu dengan seorang pembisnis kaya raya yang juga pekerja keras bernama Asa Candler. Nah, ketika Frank melakukan pendekatan, diajak ngobrol, nih bisnis Coca-Cola kayak gini, dan seterusnya, ternyata Asa berkata, saya pikir Coca-Cola itu bukan investasi yang layak diperjuangkan. Jadi dia kurang tertarik sama Coca-Cola. Tapi Frank tuh sangat yakin akan masa depan Coca-Cola. Dan akhirnya ketika mereka berdua sedang ngobrol di pinggir jalan pada suatu hari, Frank menunjuk pada gerobak. Kan kalau di luar itu suka ada gerobak yang ngebawa botol-botol kosong, botol-botol bir, dan dia berkata, kamu lihat gerobak itu penuh dengan tong bir kosong, suatu hari nanti gerobak itu akan penuh dengan botol Coca-Cola. Nah, sejak saat itu si Asa ini jadi makin lama makin, ya kayaknya ada prospek dan ada masa depan untuk Coca-Cola. Dan akhirnya Asa berubah pikiran karena visi dari perusahaan ini dan membeli hak paten untuk nama Coca-Cola dan formula rahasianya. Dan seperti yang diprediksi Frank, dia langsung membangun dan mengembangkan bisnis ini, dan dia juga tidak hanya memperluas penjualan ke apotek dan toko kelontong, tetapi dia juga mempunyai ide baru yang mencetak sejarah. Ide itu adalah memberikan kertas gratis yang dapat ditukar dengan segelas soda di daerah soda fountain. Jadi waktu itu soda fountain itu daerah hangout yang terkenal untuk anak-anak muda, suka sosialisasi, ketemu sama teman. Nah, dia ngebagiin kupon-kupon gratis yang bisa ditukar dengan Coca-Cola. Kalau zaman sekarang itu disebutnya kupon, guys. Tapi pada saat itu adalah pertama kalinya ada orang yang mempromosikan barangnya dengan memberikan sampel gratis ke masyarakat. Akhirnya Coca-Cola pun menjadi laku, banyak orang-orang yang suka minum Coca-Cola. Tapi sedihnya, John tidak pernah melihat kesuksesan dari apa yang diciptakannya. 2 tahun setelah Asa mulai mengembangkan perusahaan ini, dia pun menyerah pada kecanduan morfinnya dan meninggal tanpa uang sepeser pun. Dia meninggal pada tanggal 16 Agustus 1888. Karena Charles kecanduan dengan morfin, akhirnya Asa mengambil alih perusahaan ini dan membuat The Coca-Cola Company yang mengembangkan penjualannya ke seluruh negara di Amerika Serikat dan juga Kanada. Tapi sayangnya dia gagal untuk menciptakan demand di Eropa. Di Jerman, minuman apapun selain bir, wine, dan air putih dianggap untuk anak-anak. Jadi, ini mah minuman kita nggak suka. Sedangkan di Prancis, minuman yang berasal dari Amerika itu dianggap rendah, dianggap hina kalau pakai produk dari Amerika. Mereka anti sama Amerika. Jadi di Eropa itu susah untuk membuat demand. Nah, akhirnya ada ide lain lagi muncul. Ternyata suatu hari itu ada 2 pengacara datang ke kantornya Asa. Namanya Joseph Whitehead dan Benjamin Thomas. Mereka bilang, Coca-Cola udah laku sebagai fountain drink. Tapi bagaimana jika dibotolkan? Asa awalnya bingung. Dibotolkan gitu, kayak gimana gitu. Iya, kata 2 orang ini, benar, dibotolkan. Jadi orang-orang tuh bisa bawa ke rumah. Awalnya Asa tuh berpikir, ini ide konyol gitu. Biasanya udah laku di restoran gitu, udahlah itu aja udah cukup laku, ngapain dibotolin. Terus dia juga pikir biaya pembotolan tuh mahal, apalagi botolnya zaman itu kaca ya, biaya pembotolannya mahal. Sekarang juga untung, ngapain harus keluar biaya lagi. Akhirnya dia ngomong, tapi 2 orang ini tuh sangat yakin ide ini tuh bakal berhasil dan membuat Coca-Cola lebih laku lagi. Akhirnya Asa bilang, kalian bebas mau membotolkan berapa banyak Coca-Cola pun, pokoknya 1 botol saya kasih jatah $1.
Dan akhirnya dua orang pengacara ini mencari akal, mencari investor untuk membotolkan Coca-Cola. Ya guys, jadi fountain drink itu adalah konsepnya seperti air terjun yang mengalir. Jadi kalau sekarang mah sering kita jumpai di fast food ya, restoran-restoran fast food, kalau kita mau minum soft drink tinggal ditekan terus nanti keluar dari atas gitu si Coca-Colanya. Nah, karena tadi dibilang cuma $1 aja, si Isa ini merasa saya nothing tulus, saya nggak bakal rugi. Kalau ini ternyata idenya berhasil, ya dia bakal untung banget. Tapi kalau gagal juga cuma $1 per botolnya. Jadi dia merasa, ini mah ya udahlah cobain aja, untung-untungan gitu. Setelah Asa setuju, akhirnya Joseph dan Benjamin mencari orang-orang untuk membiayai proses pembotolan dari Coca-Cola. Sejak saat itu, Coca-Cola menjadi salah satu bisnis franchise pertama di Amerika Serikat. Nah, tanpa disangka oleh Asa, ternyata tuh orang-orang tertarik sama Coca-Cola karena botolnya. Botolnya eye-catching, dan waktu itu baru pertama kali ada yang dibotolkan seperti itu. Akhirnya, kompetitor pun merek-merek minuman lain mencoba membuat versi botol mereka sendiri. Supaya botol Coca-Cola tetap berbeda dari yang lainnya, akhirnya mereka menambahkan kontur Coca-Cola pada botol tersebut. Jadi tadinya misalnya botolnya polos, cuman ada ditempel stiker Coca-Cola. Sekarang tulisan Coca-Colanya tuh di botol kacanya, bukan ditempelin lagi gitu. Nah, akhirnya dengan begitu orang-orang bisa membedakan mana produk Coca-Cola yang asli dan mana yang meniru Coca-Cola. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1926, ternyata jumlah Coca-Cola yang dijual dalam botol lebih banyak lakunya dibanding melalui soda fountain tadi. Jadi ternyata ide yang dulu kata Asa tuh konyol, gak mungkin, ternyata sukses besar dan membuat Coca-Cola menjadi semakin laku. Namun, setahun setelah Coca-Cola membuat botol berkontur, yaitu tahun 1916, Asa mengundurkan diri dari perusahaan Coca-Cola. Dan karena dia terpilih menjadi wali kota di Atlanta dan menyerahkan perusahaan tersebut kepada anak-anaknya. Namun sayangnya, 3 tahun kemudian, anak-anak dari Asa menjual perusahaan Coca-Cola kepada sekelompok investor. Mereka menjualnya dengan harga $25 juta atau sekarang mungkin $373 juta. Nah, dari sekelompok investor ini ada satu orang investor yang berjasa di dalam perkembangan Coca-Cola, yaitu Ernest Woodruff. Dialah yang membawa perusahaan tersebut masuk ke pasar saham. Jadi sejak masuk pasar saham, siapapun bisa menjadi pemilik Coca-Cola, bisa beli saham tergantung besar kecilnya uang yang diberikan untuk saham tersebut. By the way guys, transaksi tadi adalah salah satu kesepakatan pembelian terbesar di sepanjang sejarah Amerika Serikat. Jadi waktu itu teh pembelian perusahaan itu udah jumlahnya gede banget, mahal banget, wah pokoknya mah sepanjang sejarah paling mahal gitu. Nah, jadi si Ernest tadi dialah yang mencoba untuk mengefisiensikan pembuatan Coca-Cola supaya di setiap cabangnya kualitasnya tetap terjaga dan semakin efisien kerjanya. Namun sayangnya tidak lama kemudian dia pensiun dan memberikan perusahaan ini kepada anaknya, yaitu Robert Woodruff. Nah, Robert ini dulu pekerjaannya adalah menjual truk. Namun karena dia orangnya pinter mempromosikan barang, pinter sales, marketing, akhirnya dia diangkat menjadi general manager sebelum masuk ke dalam perusahaan Coca-Cola. Jadi dari tadi beberapa orang yang meneruskan ke anaknya, baru kali ini anaknya yang benar-benar melanjutkan perusahaan ini dan tidak menjualnya lagi gitu. Benar-benar melanjutin supaya perusahaan ini bisa maju dan bukan cuma pengen terima duit gedenya aja gitu. Nah, di bawah kepemimpinannya, perusahaan ini akhirnya mengeluarkan kokain dari formula. Setelah itu pada tahun 1929 mereka membuat tutup botol metal, mereka juga membuat packaging yang 6 botol sekaligus. Terus akhirnya mereka juga membuat mesin otomatis yang kayak sekarang ada di fast food, restoran fast food itu teh udah otomatis. Ternyata ide dia juga. Jadi dia bukan cuma nerusin tapi ternyata banyak ide-ide menarik lainnya. Dan akhirnya dia juga berhasil melanjutkan bisnis Asa yang belum selesai, yaitu membuat demand di daerah Eropa.
perusahaan ini mengiklankan dan menjual Coca-Cola sebagai minuman impor yang fun and refreshing. Mereka juga membuat kemasan yang serupa dengan champagne Magnum, yaitu dengan diberikan warna hijau dalam botolnya dan juga dikemas dengan tutupnya jadi warna emas, kayak disegel warna emas gitu. Jadi kesannya lebih lux gitu. Nah, si Magnum itu artinya botol wine yang ukurannya 2 kali lipat ukuran standar, biasanya 1,5 liter. Jadi mungkin untuk ukuran Coca-Cola yang kecil yang biasa tetap pakai botol kaca biasa. Kalau yang besarnya dibikin mirip sama champagne supaya lebih menarik untuk pakai Eropa. Nah, mereka juga membuat asosiasi dengan banyak acara-acara historis dan juga perayaan-perayaan. Bahkan saat tim Olimpiade US pergi ke Amsterdam untuk pertandingan Olimpiade tahun 1928, mereka memberikan 40.000 botol Coca-Cola. Jadi sponsor guys kalau sekarang. Nah, dan ketika Perang Dunia Kedua terjadi, mereka juga bersumpah bahwa setiap tentara yang ikut berperang harus bisa mendapatkan Coca-Cola dimanapun mereka berperang. Ini karena dulu John pas lagi perang gak ada Coca-Cola kan, jadi dikasih morfin. Jadi sekarang setiap tentara, karena mengingat kisah John itu, setiap tentara jadi bisa dapat Coca-Cola kalau lagi perang dimanapun perangnya. Dan logo Santa Claus yang kita lihat sekarang juga ternyata salah satu iklannya dari Coca-Cola. Zaman dulu tuh si orang ini kan, sekarang mah kalau Santa Claus tuh logonya pria yang gemuk, periang, pakai setelan merah gitu. Tapi zaman dulu tuh ternyata sebelum image ini terbentuk, sebenarnya orangnya tuh kurus, pakai setelannya juga warnanya hijau, kadang ada yang merah, kadang ada yang coklat. Jadi image Santa Claus yang dijadi iklan Coca-Cola itu juga terbentuk karena Coca-Cola gitu. Dulu Santa Clausnya nggak kayak gitu. Pada hari ini, Coca-Cola juga merupakan merek kedua paling dikenal setelah Nike. Nah, setiap hari hampir 2 miliar porsi Coca-Cola disajikan di lebih dari 200 negara. Jadi seluruh dunia menyajikan Coca-Cola. Udah terkenal banget sekarang, dan di Indonesia juga peminatnya banyak. Nah, sebelum Robert pensiun dari Coca-Cola, dia menyimpan kertas di mejanya yang berisi tulisan, "There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn't mind who gets the credit." Artinya, tidak ada batasan apa yang dapat dilakukan seorang atau kemana dia bisa pergi kalau dia tidak keberatan siapa yang menerima pujian atau reputasi. Contohnya, yang menciptakan minuman Coca-Cola ini kan John Pemberton. Tapi sampai akhir hidupnya dia tidak menikmati kesuksesan dari penemuannya ini. Tapi dia tetap menciptakan bukan untuk dikenal orang. Awalnya kan dia menciptakan karena pengen membuat obat yang bisa dipakai untuk orang-orang yang kecanduan morfin juga. Jadi dari kisah ini kita bisa lihat kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, dengan tujuan baik, dan tidak peduli siapapun yang mendapat pujian, pasti suatu hari nanti bisa menjadi sukses. Oke guys, jadi sekian cerita untuk hari ini. Kiranya cerita yang singkat dan ringkas ini bisa menjadi knowledge untuk kalian dan memotivasi kalian untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, harap di like, subscribe, dan juga komen ya guys. See you on the next video. Bye-bye.